Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah ada sejak masa pra-aksara. Lukisan gua di Sulawesi yang berumur 44.000 tahun menjadi bukti perkembangan informasi dan komunikasi di Indonesia pada masa pra-aksara. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, perkembangan teknologi dan informasi Indonesia banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan India. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat Indonesia kuno banyak menggunakan media alamiah seperti batu prasasti, daun lontar, dan kulit hewan. Dalam aspek bahasa dan aksara, masyarakat kuno Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta atau huruf Pallawa sebagai alat komunikasi verbal dan tertulis. Teknologi dan komunikasi modern Indonesia sangat terpengaruh oleh penemuan-penemuan baru yang ada di negara industri Eropa dan Amerika. Berikut perkembangan teknologi informasi dan komunikasi modern di Indonesia. Yang pertama itu internet. Teknologi internet di Indonesia berawal dari pembuatan internet protokol di Universitas Indonesia bernama UI Netlab pada tanggal 24 Juni 1988. Dulu perkembangan teknologi komunikasi 2017, karya Nuruddin. Pada tahun 1994 muncul internet service provider pertama di Indonesia yang bernama Indonet. Indonet berhasil membangun sambungan awal ke internet dengan menggunakan teknologi dial-up. Pada tahun 1995, Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin usaha terhadap ISP Indonet dan Rednet sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan teknologi internet di Indonesia. Dan ada pula yang kedua itu adalah radio. Perkembangan radio di Indonesia telah ada sejak tahun 1920-an. Pemerintah kolonial Belanda membangun beberapa stasiun radio di kota-kota besar seperti Batavia, Radio Vereniging Nederland Indisches Radio Omroep dan Solusi Radio Vereniging. Pada tanggal 11 September 1945, pemerintah Indonesia berhasil mendirikan stasiun radio nasional Indonesia yang dinamakan Radio Republik Indonesia. RRI memiliki peran vital dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada saat agram militer Belanda II, pemencar RRI Wonosari Yogyakarta menjadi alat penghubung utama antara tokoh nasionalis di Yogyakarta dan pemerintah darurat Republik. Satelit. Yang ketiga itu satelit. Perkembangan satelit di Indonesia berawal dari pembangunan sistem komunikasi satelit domestik. Palapa pada masa pemerintahan Orde Baru. Satelit Palapa berhasil diluncurkan pada 8 Juli 1976 dari Cape Kennedy, Amerika Serikat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perkembangan teknologi transportasi di Indonesia. Yang pertama itu ada transportasi darat. Dalam buku sejarah Perketapian Indonesia 1997 karya tim Telaga Bakti Nusantara. Pada tahun 1842, pemerintah kolonial Belanda membangun jalur kereta api yang menghubungkan Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta. Membangun jalur kereta api tersebut dilakukan perusahaan kereta api swasta Nederland Indische Spoorweg atau biasa disebut NISM. Berikutnya ada transportasi air. Perkembangan transportasi air atau laut di Indonesia telah ada pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Dalam buku sejarah Indonesia, masa Hindu-Buddha pada tahun 2013, karya Suwardono, pada sekitar abad ke-8 Masehi, Kerajaan Mataram kuno telah menggunakan teknologi perahu bercadik sebagai alat
transportasi air. Kemajuan teknologi transportasi air Indonesia juga bisa dilihat dalam jejak kejayaan Sriwijaya. Dalam sejarahnya, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara dengan armada laut yang kuat. Transportasi air di Indonesia semakin berkembang pada masa kolonial. Bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Belanda, dan Inggris mengenalkan teknologi perkapalan yang mampu mengurungi